Sejarah perkebunan di Indonesia. Saya Busmeta, NIM 2062201133 akan membahas tentang sejarah perkebunan di Indonesia. Perkebunan dengan seluruh dimensinya yang mencakup komunitas, perdagangan, industri, dan areal perkebunan itu sendiri telah menorehkan sejarah dengan warna tersendiri dalam sejarah Indonesia. Kemewahan rempah-rempah menjadi incaran Belanda untuk memonopoli perdagangan di Jawa, Makassar, dan Maluku. Kemenangan Belanda ditandai oleh metode penundukan baru berupa monopoli perdagangan. Pada akhir abad ke-18, Belanda mengalihkan fokus perdagangan kepada tanaman pertanian lain yang bukan tergolong barang mewah, seperti kopi, tembakau, tebu, diikuti seabad kemudian kina, teh karet, dan kelapa sawit. Tanaman-tanaman perkebunan itu menguntungkan manakala dikerjakan oleh buruh berupah rendah, bahkan tak berupah, dan lahan berharga murah. Pemerintah Hindia Belanda dan pengusaha-pengusaha Belanda secara ambisius membangun secara besar-besaran korporasi yang memproduksi dan memperdagangkan tanaman komersial. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 menjadi jembatan emas untuk mengurai kabut penjajahan, yang secara ekonomis lebih berupa penguasaan perkebunan. Nasionalisasi atau pengambil alihan kepemilikan perkebunan besar dari negara asing kepada pemerintah Indonesia dilakukan berkali-kali. Pertama, sebagai konsekuensi dari kemenangan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Yang kedua, sebagai perwujudan deklarasi ekonomi untuk kemandirian bangsa pada tanggal 10 Desember 1957. Dan yang ketiga, dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Perkebunan-perkebunan besar milik Belanda dinasionalisasi menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Lahirnya pemerintahan Orde Baru disertai dengan dilansirnya program pembangunan yang dikenal dengan sebutan Repelita, yaitu Rencana Pembangunan 5 Tahun, membuat perkebunan kembali dilirik sebagai salah satu sektor paling berpotensi untuk menghasilkan devisa negara. Akumulasi sejarah telah menunjukkan kekuatan modal, manajemen, penelitian, dan penemuan benih unggul, pendidikan khusus, hingga pemasaran untuk menegakkan perkebunan lebih kokoh. Kini, pengokoh tersebut dilengkapi dengan demokratisasi di dalam dan sekitar perkebunan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.